Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wepen, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak bagaimana? Saya juga alhamdulillah baik-baik nih Pak. Nah Pak, maaf nih mengganggu waktunya Pak ya. Enggak apa-apa. Nah ini Pak, kita kan sesama rekan guru ya Pak ya. Kebetulan saya juga ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik Pak. Jadi saya ingin melakukan supervisi akademik ini kepada Bapak Epen. Bapak Epen bersedia ya? Insya Allah siap. Ya, baik Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai saja nih Pak ya. Santai saja. Nah baik Pak, seperti yang sudah kita rencanakan itu Pak, bahwa hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Bapak atau melakukan supervisi akademik kepada Bapak yang nanti kita akan melalui 3 tahapan Pak. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi Pak. Nah pada tahap percakapan kita ini adalah langkah awal dari ketiga tahapan tersebut Pak. Seperti itu. Baik Pak, kita bisa mulai ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ini kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya kalau untuk saya yang saya harapkan ya dari percakapan awal kita ini bagi saya itu dapat lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan nanti atau dalam penyampaian materi nanti. Ya, oke ya. Lebih mempersiapkan diri nantinya Pak ya. Oke. Baik Pak. Kira-kira kapan nih kita bisa mulai observasi nantinya Pak? Untuk besok itu kebetulan ada jam Besok Pak ya. Oke. Baik. Pak Epen ini kan guru yang ngajarnya di kelas 6 Pak ya. Ya, kira-kira untuk observasi nanti materi apa yang diajarkan Pak? Besok itu matematika, kemudian jamnya sama dengan yang akan saya bawakan. Jadi mungkin besok bisa langsung dengan pelajaran tersebut di matematika, di mana materi yang akan disampaikan nanti mengenai bangun ruang, yaitu khususnya balok. Ya baik Pak ya. Berarti insya Allah besok bisa ya sesuai jadwalnya ya Pak ya. Dengan pelajaran lah matematika, materinya tentang volume bangun ruang khususnya balok Pak ya, seperti yang kita sudah bicarakan tadi. Baik Pak. Tentunya dalam proses pembelajaran kan pasti ada tujuannya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran nanti untuk materi volume bangun ruang ini apa Pak? Tujuan pembelajaran? Tujuannya yang pertama, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa ini mampu memahami volume bangun ruang. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu lebih ke balok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian siswa ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang atau balok volumenya. Berarti dari ini saya bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu yang Bapak ajarkan, pertama melalui penjelasan guru, siswa dapat diharapkan mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume ya Pak ya. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok.
Baik Pak, untuk berikutnya apa yang sudah Bapak siapkan dalam pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti saya menggunakan materi itu menggunakan PowerPoint ya. Jadi kita berupa materinya itu digital, kita menggunakan InFocus. Kemudian yang kedua, setelah kita berikan materi, kita akan memberikan kuis ya, atau pelatihan terhadap siswa untuk menyelesaikan satu contoh kasus terhadap volume bangun ruang balok tadi itu. Jadi kita menggunakan fokus materinya dengan PowerPoint. Wah, bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak membawa materinya dengan memanfaatkan IT. Iya. Oke. Baik Pak. Terus Pak, strategi apa nih yang nanti Bapak lakukan dalam pembelajaran ini? Oke. Kalau berbicara strategi apa ya? Ya. Kebanyakan siswa ini kan tidak suka belajar matematika. Jadi dengan memanfaatkan teknologi diharapkan siswa itu menjadi senang terhadap pelajaran ini. Kemudian jika mereka senang maka mereka itu mampu memahami. Kan setiap siswa itu berbeda-beda cara mereka menangkap materi apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita sampaikan dengan PowerPoint menggunakan visual, gambar atau video, jadi mereka lebih cepat menyerap pelajaran. Itu yang diharapkan. Oh, saya berarti strateginya bagus ya, memanfaatkan PowerPoint, terus membuat semacam video dan sebagainya, memanfaatkan Google Form juga ya untuk kuis juga ya Pak ya. Strateginya bagus sekali nih Pak. Pak. Terus Pak, kira-kira dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan ini kan bisa saja menemui kesulitan atau masalah Pak ya. Ada tidak orang-orang atau rekan-rekan yang Bapak memerlukan bantuan daripada mereka? Oh iya ada. Jadi dalam mempersiapkan pembelajaran nanti itu kan kita menggunakan InFocus. Jadi saya membutuhkan rekan-rekan atau teman guru lainnya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian dalam materi juga nanti kalau mungkin saya ada yang salah atau keberatan, nanti Pak bersedia untuk berkolaborasi dalam memberikan penjelasan terhadap siswa. Baik Pak, insya Allah ya kita sama-sama belajar ya Pak dan berkolaborasi dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran kita nantinya sama-sama. Insya Allah kalau saya bisa saya akan membantu itu. Baik Pak, di dalam proses pembelajaran nanti itu kan pasti ada area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai ya Pak ya. Kira-kira area pengembangan apa nih yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran ini Pak? Jadi dalam pencapaian yang saya harapkan yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi diri saya, terutama dalam penyampaian materi kepada siswa dalam pembelajaran tersebut yang dimana tadi menggunakan teknologi IT ya, supaya pembelajaran yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional saya, di mana dalam proses pembelajaran itu hingga kualitas belajar mengajar kita itu bisa dibilang baik ya, mungkin seperti itu. Ya bagus sekali Pak ya. Area pengembangan yang Bapak ingin itu ya yang ingin Bapak capai yaitu pengembangan kompetensi diri, emosional, sosial emosional, karena ada siswa-siswa yang memang ya ada yang begini, ada yang begitu ya berbeda-beda. Kemudian bagaimana mengelompokkan mereka ya, melakukan pembelajaran yang tadi Bapak katakan bahwa yang Bapak sediakan ini untuk yang ada yang suka gambar, ada yang suka video dan sebagainya itu ya Pak ya. Nah itu kalau di dalam pembelajaran itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Artinya Bapak telah memilah dan memilih, oh yang ini yang suka melihat gambar,
ini yang suka melihat video, ini yang suka melihat mendengar. Nah, itu Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian pengembangan kompetensi sosial emosional, kompetensi pribadi, kompetensi profesional. Nah, itu Bapak sudah mulai kembangkan di sini, Pak. Jadi itu sudah sangat baik sekali, Pak. Berarti selanjutnya nanti kita akan melihat pengembangan yang nanti yang Bapak lakukan ini di tahap kedua, yaitu observasi, Pak. Ya, selanjutnya kita akan lihat di situ, dan di situ kita bisa melihat apa ada yang kurang atau apa yang gimana. Nanti ya, kita bisa membahasnya lebih lanjut di pasca observasi seperti itu. Nah, saya rasa demikian, Pak, ya. Karena saya juga yakin Pak FM mungkin lagi sibuk nih ya habis ini ya, saya juga demikian. Nanti insya Allah berarti kita ketemu besok ya, Pak, ya. Besok Ketemu di jam kedua mungkin, Pak. jam kedua, siap Pak. Dan saya harapkan Bapak sudah lebih mempersiapkan pembelajarannya dengan baik, sehingga pada observasi nanti pembelajaran yang disuguhkan itu benar-benar maksimal dan bisa lebih bermakna lah, seperti itu. Baik, Pak, berarti insya Allah kita ketemu besok ya. Oke, saya sangat berterima kasih atas waktunya, Pak. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermakna untuk kita semua, terutama untuk siswa-siswa kita. Gitu, Pak. Ya, oke, Pak. Demikian, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika. Untuk sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ketua kelasnya mana? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Sakit, Roma. Oke, semuanya berdiri. Kayaknya masih ngantukin ya. Tepuk ayam. Ini tujuan pembelajaran ini melalui penjelasan yang kita sampaikan, yaitu kalian diharapkan mampu memahami volume bangun uang balok dengan menggunakan satuan volume yang ada. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Oke, sudah tahu semuanya ini di depan gambar apa? Balok. Oke, tahu rumus balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kalau sudah paham jadi bentuk balok ini ya. Seperti bangunan. Nah, gambar di depan ini merupakan sebuah apa namanya? Kemudian kita masuk di cara penyelesaian volume balok. Kita lihat seperti apa cara penyelesaiannya ya. Nah, ini dia. Jadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Kalau P itu apa? Sudah paham apa itu balok, seperti apa bentuknya, sudah tahu rumusnya. Sekarang kita adakan yang namanya kuis ya. Oke. Sekarang Bapak
kasih kuis, kalian kerjakan ya. Ini contoh soalnya. Panjangnya 15, lebarnya 12, dan tingginya 10. Sementara rumusnya volume balok itu panjang lebih lebar kali tinggi. Oke, dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Oke, dikerjakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat Pak sampaikan. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan mengenai materi tentang volume balok. Oke. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Epen kabar? Kabarnya hari ini agak agak flu, Pak. Oh, flu ya. Hujanan kemarin. Baik Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa terjawab dari keresahan-keresahan kita di pertemuan pra observasi sebelumnya itu ya Pak ya. Baik Pak. Saya mulai sekarang saja Pak ya. Oke, ini kita sudah masuk ke tahap yang ketiga Pak, yaitu pasca observasi. Nah, dari pertemuan kita ini Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan di pra observasi ini? Kalau menurut saya lebih baik kita sharing saja Pak ya. Jadi kita sharing saja ya Pak ya. Oke, baik. Baik, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga nih Pak, saya ingin tahu nih perasaan Bapak nih Pak setelah selesai observasi, itu perasaan Bapak gimana? Ya, alhamdulillah sudah lega Pak ya. Dan saya juga merasa senang karena melakukan pembelajaran kemarin. Saya rasa itu merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran, persiapan materinya, persiapan perangkat pembelajarannya, dan juga evaluasinya. Kemudian anak-anak juga dapat terlihat lebih senang ketika saya melakukan pembawaan belajar dengan metode seperti kemarin. Oh, berarti perasaannya udah agak lega ya, agak lega. Terus anak-anak juga sudah mulai antusias dengan pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, kan perbincangan kita di pra observasi kemarin kan ada kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran yang Bapak ingin perbaiki nih, ya kan? Nah, apakah Bapak sudah melakukan perbaikan pada proses pembelajaran di observasi kemarin? Iya Pak, jadi waktu percakapan kemarin itu, jadi saya ingin lebih mempersiapkan materinya dengan menggunakan infokus itu, media ajarnya juga yang bervariasi, kemudian gambar-gambar dan videonya itu ya. Kemudian ada Google Form juga, kita untuk kuisnya pakai Google Form, dan pelaksanaan pembelajarannya saya sudah menggunakan dan menerapkannya Pak. Oh, berarti intinya sudah dilaksanakan ya? Sudah. Intinya sudah dilaksanakan dengan pembelajaran menggunakan PowerPoint, terus ada video, ada gambar, terus kuisnya juga menggunakan Google Form gitu ya namanya. Iya. Itu sudah dilaksanakan ya di ini. Oh, bagus. Baik sekali ya, Pak ya, luar biasa. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Kan di dalam pembelajaran Bapak juga kan ada tujuan pembelajaran tuh. Iya. Nah, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai juga apa belum dalam proses pembelajarannya Pak? Sejauh ini ya tujuannya juga sudah tercapai ya. Yang kemarin kan yang pertama itu siswa mampu memahami volume bangun ruang balok, kemudian siswa juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok.
dan terlihat juga dari hasil evaluasi anak-anak sudah bisa menerapkannya. Jadi kemarin selesai kita lihatkan videonya, mereka juga sudah bisa mengerjakan. Oh, jadi tujuannya tercapai Pak ya. Iya. Anak-anak juga sudah bisa dari beberapa tujuan pembelajaran, memang anak-anak sudah bisa mencapai apa yang diharapkan oleh tujuan pembelajaran tersebut. Baik Pak, itu luar biasa sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, hal yang sudah baik yang menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran itu apa nih? Yang sudah baik? Kemarin kan kita bisa lihat sendiri ya, mereka itu dengan metode yang ada itu mereka merasa lebih senang dengan pelajaran ini yang awalnya bosan ya. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan menggunakan gambar, video dan lain-lain itu mudah dipahami oleh mereka ya. Jadi dengan menggunakan IT yang ada di sekolah itu menurut saya merupakan salah satu cara yang bagus juga untuk pembelajaran. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi pemanfaatan IT itu memang baik sekali Pak ya untuk anak-anak, jadi tidak bosan. Sekalian Bapak juga sudah melakukan pembagian-pembagian nih anak-anak yang suka belajar dengan video, gambar. Jadi itu merupakan hal baik ya. Itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bapak sudah menerapkan itu. Nah itu hal baik Pak. Sekarang kalau hal yang Bapak merasa kurang, nah ada hal yang kurang dari pembelajaran, ada nggak Pak tuh dari pembelajaran kemarin? Hal yang saya rasa kurang yaitu pembelajaran yang mengenai kebutuhan anak. Pada praobservasi kita itu proses perancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya, dengan pelaksanaannya menurut saya kurang maksimal. Jadi dalam penyusunan rancangan pembelajarannya gitu. Oh ya, berarti walaupun kita sudah merasa itu bagus, Iya. tapi kan pastinya pada Belum saat maksimal. ya ini masih ada yang kurang gitu ya. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira nih Pak, strategi apa yang nanti Bapak lakukan untuk bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran nanti Pak? Ya. Jadi rencana saya Pak, mungkin saya akan lebih menambah wawasan ya dari contoh yang ada. Kemudian menambah menggali referensi lebih banyak lagi tentang materi-materi atau bentuk video dan foto yang dipersiapkan nanti, sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti. Kemudian lebih bisa bermakna juga Iya. untuk mereka ya Pak ya. Iya. Wah itu luar biasa bagus sekali Pak. Artinya Bapak ingin memodifikasi lagi nih proses pembelajarannya sehingga terlihat menarik dan lebih disukai lagi oleh anak-anak gitu ya. Wah kemudian ada juga mungkin besok-besok menambah materinya dari platform Merdeka Belajar juga. oh iya betul itu. Sekarang ya memang apa namanya kita diwajibkan untuk guru-guru itu bagaimana bisa memanfaatkan platform Merdeka Belajar, karena di sana kita bisa mengambil berbagai bahan ajar, video kan, kemudian kita bisa mengamati, meniru dan memodifikasi, dan kita bisa laksanakan juga, kita ajarkan juga di sekolah-sekolah kita. Betul sekali, itu luar biasa sekali Pak ya. Itu apa namanya, pokoknya usaha dan strategi Bapak itu bagus sekali. Terus saya mau ingin tanyakan juga nih Pak, kapan strategi Bapak atau rencana ini Bapak laksanakan? Ya insya Allah secepatnya. Wah, baik ya. Berarti mulai mungkin dari sehabis ini ya, Iya, Bapak setelah sudah ini. mulai. Oh, oke. Kira-kira targetnya kapan Pak? Ya targetnya setelah ini mungkin 3 sampai 4 bulan dan insya Allah konsisten seterusnya. Oh ya, oke. Baik, itu luar biasa ya. Baik Pak, ya, kira-kira yang ada tidak orang-orang yang terlibat dalam membantu Bapak dalam bagaimana pengembangan Bapak ini ke depan? Ada ya, jadi
terutama dari kepala sekolah itu sendiri ya, untuk memberikan dukungan serta teman-teman, guru-guru juga, mungkin lebih terkhusus dari bapak juga mungkin ya. Baik. Seperti itu Pak. Baik, ya insya Allah lah ya Pak. Kita akan tetap berkolaborasi untuk bagaimana mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Apa yang ada lebih di saya bagikan kepada Pak Epen ada yang lebih. Kita selalu berkolaborasi, tujuannya untuk bagaimana bisa memberikan hal-hal positif, hal-hal yang terbaik, tujuannya untuk pengembangan anak-anak kita ke depan. Baik Pak, saya rasa apa yang Bapak lakukan sudah cukup bagus, dan semoga perbaikan dan yang nanti Bapak lakukan ini bisa secepatnya ya Pak ya. Kemudian hal-hal baik ini bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain untuk kedepannya lebih bagus lagi Pak ya. Ya baik Pak, saya rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Saya minta terima kasih banyak kepada Pak Epen, dan sering-sering kita selalu berkolaborasi. Baik Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Begitu belum kerekam. Oh, belum. Sudah, Bu.